Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, sepertinya Bitcoin dan beberapa altcoin hari ini lagi koreksi ya. Kemarin sempat sentuh di angka 67.000, 66, 65.000 dan kemarin juga sempat tadi semalam ya kalau nggak salah sempat sentuh di angka 63.000 dan hari ini ya 64.000 masih oke lah ya. Dan untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, kemudian Pongke, Bome, Bread, Dockwiphead, Dogecoin, dan banyak lagi itu bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget ini saya pakai ini udah kurang lebih 2 tahun, enak banget pakai ini. Kemudian trade-nya juga 0%, jadi tanpa biaya untuk trade-nya. Kemudian untuk depositnya itu bisa menggunakan peer-to-peer untuk memudahkan kalian tanpa biaya, baik withdraw maupun depositnya. Kemudian di saat market bear ini di Bitget ada yang naik sampai dengan 466%, gila banget kan? Di saat market bear gini altcoin atau meme coin di Bitget banyak sekali pemompan yang terjadi luar biasa banget. Termasuk ChatGPT yang hari ini naiknya sampai dengan 465%. Wow, ChatGPT ya. Kencang banget di Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, ini banyak yang request, "Bang, tolong bagaimana analisa dari Bitcoin ya." Kalau kita lihat ini di fase saat ini masuk dalam zona yang cukup warna merah banget gitu ya. Dan di zona danger ini itu setelah halving Bitcoin itu tempat dimulainya mana penelusuran kembali pro halving sama seperti di tahun 2016 dengan 2024 ya. Jadi siklus ini tidak berbeda dan inilah alasannya karena kalau Bitcoin halving di tahun 2024 ini kan sebelum halving itu penurunan Bitcoin sampai sentuh di angka 18% ya, kurang lebih ya $59.000 ya waktu itu ya. Nah, di sini sejarah terang lagi bahwa faktanya di tahun 2016 kalian bisa lihat ya bahwa Bitcoin mulai per halving retest-nya itu sekitar 28 hari sebelum halving, dan pada tahun 2024 itu retest-nya juga sama sekitar 30 hari. Jadi ini hampir dominan mirip banget seperti di tahun 2016. Jadi tahun 2024 ini ya mirip banget gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pasca di tahun 2016 setelah halving bahwa Bitcoin menghasilkan penurunan yang antara 11%. Jadi masih bakal turun lagi nih katanya setelah halving ini ya. Kita lihat ya bahwa sekitar 21 hari setelah halving sebelum berbalik arah positif yang kencang banget. Ini kalau misalnya di tahun 2016 pemompan dia gila banget ya. Sampai dengan berapa ribu persen gitu ya. 800% kalau nggak salah ya. Dan di sini apa 3000% saya lupa. Karena saking kencangnya harga Bitcoin setelah halving itu udah kelihatan banget ya. Jadi kayaknya sih time untuk melakukan pembelian pada saat koreksi buy the dip ya mungkin lebih tepat sebelum terjadi sideways dalam beberapa minggu ke depan untuk memasuki fase bull run ya. Jadi penurunannya masih hal yang wajar ya, karena kalau misalkan penurunan di bawah 11% itu hampir mirip seperti di tahun 2016. Jadi setelah halving bakal ada koreksi lagi. Tapi ya kita lihat aja, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Bisa berbalik arah atau selanjutnya bakal trennya kencang banget ya. Ya, selanjutnya datang dari Dockwiphead. Ada hal menariknya. Setelah PP Coin mereka terdaftar di Coinbase Perpetual, ternyata WIF atau Dockwiphead, hai, mantap banget. Hari ini juga mereka bertepatan sudah terdaftar di Coinbase International Exchange dalam Perpetual Future. Wow. Sepertinya meme coin akhir-akhir ini memang agak sedikit menggila banget ya. Apalagi banyak sekali beberapa paralel di belakangnya tersebut. Wih, menarik banget ini ya. Setelah Amerika Serikat meluncurkan atau menyetujui Bitcoin ETF spot pada tanggal 10 Januari 2024 lalu. Nah, ternyata ini disusul oleh negara Hong Kong yang mana pada tanggal 15 April 2024 kemarin mereka secara resmi meluncurkan atau meresmikan atau menyetujui Bitcoin ETF spot di negara Hong Kong. Dan perlu kalian ketahui bahwa pembukaan perdagangannya itu bakal dibuka pada tanggal 30 April mendatang. Jadi tinggal beberapa hari lagi, kita lihat aja dampaknya bagi harga Bitcoin seperti apa. Nah, kita tunggu aja ya. Karena memang setelah Hong Kong, ada beberapa negara juga yang siap bakal menyetujui Bitcoin ETF spot ya. Salah satunya seperti Korea Selatan, kemudian ada juga Singapura, kemudian juga ada beberapa negara Eropa termasuk Jerman. Kita lihat nanti nih ya. Wah,
Nah, ada yang menarik nih ya. Satoshi pertama dari blok halving yang keempat ini, blok keempat buat halving Bitcoin ya, kemarin baru saja dilelang seharga 33,3 Bitcoin atau setara dengan 2,1 jutaan dolar. Nah, dan Elon Musk, wah kayaknya agak sedikit menyesal ya ketika dia melakukan penjualan Bitcoin untuk penjualan Tesla Bitcoin ya, milik dari perusahaan Tesla dari si Elon Musk ini, tepatnya 3 tahun yang lalu pada tahun 2021 ya kurang lebih ya. Nah, dia itu telah menjual sekitar 33.000 Bitcoin. Dan saat ini ketika harga Bitcoin standnya di angka 65 ribuan kurang lebih ya, dan dia kehilangan keuntungannya sampai dengan 1,2 miliar dolar. Wah, kalau dia hold sampai dengan saat ini kayaknya udah cuan seangka tersebut ya. Dan perlu kita ketahui bahwa di kuartal pertama di tahun 2024 ini perusahaan Tesla tidak menjual Bitcoin satupun. Nah, ada tanda apa ini ya? Selain itu juga raksasa Morgan Stanley mereka dapat mengizinkan 15.000 brokernya itu untuk merekomendasikan Bitcoin ETF spot kepada klien mereka. Nah, sepertinya udah nggak kebendung lagi sih ini ya. Kalau kita lihat perkembangan dari Bitcoin, kayaknya udah nggak kebendung lagi sih ini ya. Oke, Shiba Inu telah mendapatkan 12 juta dolar dari investor untuk mengembangkan penerus dari Shibarium. Wow, kayaknya ini ada yang menarik nih ya dari Shiba Inu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dilaporkan bahwa ada sekitar dana 12 juta dolar melalui penjualan dari trade. Berdasarkan laporan tersebut bahwa perusahaan model Ventura terkemuka seperti Animoca Brands, kemudian Polygon Venture, kemudian juga ada DWF Venture, dan antara lain mereka berpartisipasi dalam putaran tersebut. Nah, tujuan dari pendanaan ini katanya sih itu untuk mengembangkan solusi penskalaan dari layer ketiga protokol sebagai penerus dari Shibarium. Nah, ada apa lagi nih ya? Jadi blockchain layer ketiga ini itu akan dibangun di blockchain Shibarium sendiri dan pada akhirnya itu memanfaatkan keamanan dan status likuiditas yang kuat dari protokol Ethereum yang mendasarinya. Nah, ada project baru lagi nih dari Shibarium dan dari Shiba Inu ya. Dan project Shiba Inu ini mulai sebagai bukan hanya sekedar meme coin lagi ya, apalagi mereka saat ini sudah memiliki blockchainnya sendiri ya sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu. Mereka juga di sini menurut laporan yang terbaru bahwa mereka bakal menunjukkan layer ketiga dan ini karena itu mereka menerapkan teknologi enkripsi homomorphic sepenuhnya atau FHE yang mana melalui startup dari Jama. Nah, meskipun banyak yang percaya Shibarium masih memiliki jalan panjang sebelum bisa mengejar pesaing beberapa blockchain lain. Tapi di sini mereka bakal menunjukkan layer ketiga. Wah, kayak mana nih ya dampak dari Shibarium atau dari Shiba Inu token? Nah, kita tunggu aja. Selain itu juga di saat market lagi sideways begini, ternyata ada beberapa whale yang melakukan pembelian jumlah Shiba Inu yang cukup lumayan banget. Ada yang beli sekitar 273,8 miliar Shiba Inu. Wow, mantep banget ini ya. Atau setara dengan 6,2 jutaan dolar. 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiah. Kalau 6 jutaan ya kalikan aja itu ya. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa mereka sudah menyiapkan dana sekitar 12 juta dolar untuk pengembangan dari layer ketiga. Nah, menarik banget nih. Sepertinya mereka juga bakal meluncurkan ekosistem token mereka ya. Ini kalau kita lihat dalam tweet dari Thread, dia bilang di sini hari ini adalah hari besar bagi Shiba Army. Mereka bilang mereka sangat senang mengumumkan bahwa kami telah mendapatkan dana sebesar 12 juta dolar untuk mendapatkan dana tersebut dari mitra visi secara strategis yang dipimpin oleh Sever Capital untuk meluncurkan blockchain enkripsi homomorphic sepenuhnya atau FHE generasi berikutnya melalui Thread token. Jadi di sini sepertinya Thread token ini adalah bukan stablecoin atau sepertinya kalau kita lihat ini semacam atau apa ya kita lihat karena mereka ini bakal menunjukkan ekosistem baru dari Shiba Inu ya. Jadi kita lihat bahwa beberapa yang sudah mendukung di dalam project 12 juta dolar tersebut termasuk ada Big Brain Holding, ada juga Styx, ada Stake Capital, ada juga Kinetic, ada Woodstock, ada juga Spirit DAO, ada Primal dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga Shiba Inu gencar sekali melakukan pembakaran di saat market lagi begini. Ternyata mereka melakukan pembakaran sekitar 372 juta Shiba dari 411 juta yang dihanguskan oleh beberapa para whale di saat market lagi lumayan koreksi. Shiba di angka 0,4, 0,41, 0,439 ya kurang lebih ya. Dan banyak sekali beberapa yang memprediksi bahwa Bitcoin ketika masuki fase bulan setelah halving ini
Ternyata banyak prediksi bahwa Shiba Inu dalam beberapa bulan terakhir bisa mencapai ke angka 200%. Nah, karena memang akhir-akhir ini pembakaran Shiba Inu juga meningkat drastis, bahkan naik sampai dengan 2.200% untuk sistem pembakaran dari Shiba Inu. Disusul juga oleh beberapa para whale yang melakukan transaksi, bahkan ada yang beli sampai dengan 3 triliun Shiba Inu. Mantep banget nih. Selain itu juga ada yang melakukan pembelian sampai dengan 3 triliun lagi dari si Robinhood ya, platform exchange dari Robinhood yang melakukan pembelian dari Shiba Inu. Dan perlu kalian ketahui bahwa Robinhood saat ini telah memperluas ketersediaan Shiba Inu di New York, Amerika Serikat ya. Jadi pelanggan New York saat ini mereka dapat bergabung dengan penggemar kripto global lainnya dalam memperdagangkan dari Shiba Inu token setelah Robinhood menyediakan token tersebut untuk berdagang di wilayah tersebut. Nah, jadi semakin besar nih sepertinya meningkatkan volume perdagangan dari Shiba Inu dalam beberapa dekat ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan, mampukah Shiba Inu bisa mencapai dengan 0,01 dolar? Kalau 0,01 dolar berarti sekitar kurang lebih 160 rupiah ya, kurang lebih ya. Kalau dolar 1 dolarnya 16.000 rupiah, jadi kalau 0,01 dolar berarti sekitar 160 rupiah ya, kurang lebih. Atau hampir sama seperti dengan 1 sen atau 1 cent dream. Itu mimpi Shiba Inu sejak tahun 2021 gitu ya. Kadang-kadang, nah, apakah mampu Shiba Inu bisa ke angka tersebut? Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat perbandingan dari market cap-nya aja kayaknya butuh berapa puluh kali lipat banget gitu ya bisa ke angka tersebut. Karena kita lihat buat market cap Bitcoin, karena semakin menaik apalagi setelah Bitcoin ETF spot tersebut, tapi halving ini kita lihat ya, karena sistem buy-nya lagi setway, jadi mungkin belum kelihatan banget pemompaan setelah memasuki fase bulan dengan jangka waktunya sekitar 510 sampai dengan 540 hari ke depan ya, fase bulannya lagi. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency, karena tidak terbayangkan ya, biasanya sebelum halving itu tidak terjadi ATH buat harga Bitcoin. Ini sebelum halving karena mungkin dukungan dari Bitcoin ETF spot Amerika Serikat yang membuat daya beli dari retail besar meningkat sehingga mendorong harga Bitcoin pada saat itu menyentuh sampai dengan 73.000 dolar, dan itu sebelum halving. Itu belum pernah terjadi pada sebelumnya ya. Makanya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Bahkan beberapa analis juga memprediksi bahwa Bitcoin itu bisa nyentuh di angka 136.000 dolar di tahun ini. Wah, kita aminkan aja ya, amin. Dan selanjutnya, kapan sih Shiba Inu bisa level tersebut? Ya, ini prediksinya sih cukup lama banget ya, 2033, 2035, sampai dengan di tahun 2040. Jadi potensi buat ke angka tersebut ya butuh waktu yang cukup lama kayaknya. Kita lihat aja mungkin harga Bitcoin di tahun pada saat itu, ya mungkin nggak tahu juga berapa ya, nggak bisa berspekulasi besar. Tapi kalau kita lihat sejarah sih harga Bitcoin-nya naik terus ya dari beberapa tahun sejak mereka diluncurkan ya sampai dengan saat ini udah berapa ratus kali lipat gitu ya pemompaannya. Intinya harus selalu gunakan yang aman, tenang buat memang benar investasi. Jadi ketika market lagi bearish itu nggak panik untuk tidak melakukan cut loss, apalagi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi memang harus selalu gunakan uang yang aman, tenang, dan santai. Jangan dipakai buat sehari-hari, buat bahan pokok, apalagi lain-lainnya. Jadi biar kita tenang, di saat market bearish, ya udah kita tunggu aja. Karena begini, mau berapapun kalian belinya, entry di berapapun harga Bitcoin, karena holder sejati itu adalah pemenangnya. Jadi tinggal tunggu waktunya aja sebenarnya sih beberapa tahun ke depan gitu ya. Seperti itu aja. Karena makanya saya sarankan kepada kalian, kalau saya sih lebih enak pakai spot daripada future. Meskipun future mungkin bisa lebih cepat kenaikan dan keuntungannya, atau bisa juga sebaliknya gitu ya, sampai margin call dan lain sebagainya. Saya makanya mengkhawatirkan tidak terjadi diinginkan gagal future. Lebih baik sih kayak enak di spot kalau buat yang hobi nahan gitu, yang hobi hold atau buat jangka panjang gitu ya. Jadi lebih baik buat spot karena holder sejati itu adalah pemenangnya kapanpun kalian melakukan entry-nya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena mereka hari kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.